Kawan-kawan sekalian, kali ini kita membahas sebuah gagasan yang menarik sekaligus kontroversial. Menurut saya, kita harus perbaiki sistem kita. Dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul. Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga. Yang menang lesu, apalagi yang kalah. Alihkan pemilihan kepala daerah ke DPRD. Wacana ini menuai beragam respons, dan menariknya, Mahfud MD, seorang pakar hukum tata negara kita sekaligus mantan Menko Polhukam, turut memberikan apresiasi terhadap usulan ini. Pak Prabowo akan mengubah sistem pilkada begitu Pak. Kemarin sempat bicara seperti itu, tanggapannya ke DPR. Bagus. Menurut saya itu bagus dalam arti untuk mengevaluasi lagi apakah harus kembali ke DPR atau tidak, kita bicara. Tapi harus evaluasi karena yang sekarang ini selain mahal juga jorok. Ya. Tidak bisa kita pungkiri, pilkada langsung yang selama ini kita jalankan memang menghadirkan berbagai persoalan yang serius. Mahfud MD bahkan dengan tegas menyatakan bahwa sistem yang sekarang mahal dan jorok. Istilah ini sangat tepat untuk menggambarkan realitas kita hari ini. Biaya politik yang tinggi, praktik politik uang yang merajalela hingga polarisasi terjadi di tengah masyarakat. Prabowo Subianto, Bapak Presiden kita, bahkan menyebut angka puluhan triliun rupiah habis hanya dalam 1-2 hari, padahal dana sebesar itu bisa dialokasikan bagi perbaikan sekolah, irigasi atau program kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD, katanya anggaran negara bisa dihemat secara signifikan. Saya setuju dengan usulan ini, namun alasan saya lebih dari sekadar penghematan anggaran. Realitas demokrasi kita masih bersifat prosedural dan belum menyentuh substansi. Hak pilih masyarakat sering digunakan untuk hal-hal yang bersifat pragmatis, seperti vote buying atau janji-janji instan. Pada akhirnya ini melahirkan pemimpin yang prosesnya cacat secara moral dan etik. Prabowo Subianto juga menyinggung lesu wajah pemenang pilkada. Kenapa? Karena ongkos politik yang terlalu mahal. Siapapun tahu ketika pemilihan langsung terjadi, uang menjadi senjata utama. Sayangnya dampaknya jauh lebih buruk. Masyarakat terjebak dalam pragmatisme politik. Politik menjadi transaksi, bukan ajang mencari pemimpin terbaik. Namun, kita juga perlu menyadari bahwa tantangan terbesar ada pada partai politik. Seperti yang saya sering sampaikan, partai adalah sumber utama demokrasi. Jika partai gagal menjadi lembaga kaderisasi, maka sistem apapun yang kita terapkan akan menghadapi masalah yang serupa. Dalam sistem proporsional terbuka seperti saat ini, yang sebenarnya berkontestasi adalah calon-calon anggota legislatif, bukan partainya. Demi kursi di parlemen, partai cenderung mengutamakan calon yang punya kemampuan bertransaksi, bukan calon yang memiliki kapabilitas yang baik dan integritas yang baik. Mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD berarti partai harus lebih bertanggung jawab. Proses seleksi calon kepala daerah harus lebih ketat dan transparan. Artinya, partai politik tidak boleh lagi sekadar menjadi kendaraan politik, tetapi harus kembali ke fungsinya sebagai lembaga kaderisasi pemimpin bangsa. Lalu, bagaimana kita memastikan sistem ini berjalan baik?
Tentu tekanan politik harus dibangun melalui diskusi semacam ini. Kita perlu mendorong partai politik untuk lebih serius dalam melakukan rekrutmen kader. Mahfud MD benar, demokrasi perlu dievaluasi dan wacana ini harus menjadi bagian dari diskusi yang lebih besar. Demokrasi seperti apa yang kita bangun? Saya percaya mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD bukan berarti kemunduran demokrasi. Justru ini bisa menjadi langkah maju jika diiringi dengan perbaikan internal di tubuh partai politik dan pengawasan ketat dari masyarakat. Akhirnya, saya ingin mengajak kita semua untuk berpikir lebih jauh. Apakah demokrasi prosedural yang kita jalankan saat ini benar-benar membawa kebaikan? Atau justru menyuburkan praktik-praktik politik transaksional? Silakan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah usulan mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD ini realistis? Dan apa harapan kita terhadap partai politik ke depan? Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.